Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal mutadam lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan lisan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan hati kondisi bersyukur, dan dalam perbuatan kita bersyukur untuk selalu berbuat baik. Pada saat ini kita akan membahas dengan topik setiap diri adalah pemimpin. Tapi sebelum membahas lebih jauh kepemimpinan menurut Al-Quran, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pendapat Rasulullah SAW tentang kepemimpinan, karena beliau adalah orang yang paling mengerti Al-Quran, sehingga pendapat dan contoh keteladanan beliau sangat kita nantikan, sangat kita ikuti, dan menjadi rujukan kita semua, selain merujuk kepada langsung Al-Quran. Jadi kita juga harus melihat sejarah atau tarikh bahwa Rasulullah memandang kepemimpinan sebagai suatu potensi dan bahkan kewajiban individu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Artinya, jiwa kepemimpinan harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap individu. Bahkan setiap orang juga dapat mungkin punya jiwa kepemimpinan di segala level, mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin komunitas, bisnis, sampai pada pemerintahan bangsa dan negara. Orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan bakal bermasalah dalam menjalani hidupnya di semua tingkatan atau semua level. Untuk itu ada penggalan, ya, perkataan Rasul. Kalau kita melihat dalam sejarah itu, ya, kan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Nah, ini jelas sekali, ya, sebuah penjelasan yang sangat gamblang betapa pentingnya skill kepemimpinan. Bahkan bagi seorang pengikut ataupun budak sekalipun, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan itu. Sampai-sampai Rasulullah memberikan penegasan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kewajiban yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari itu, ya, sebuah keniscayaan bagi kita umat Islam untuk mempelajari skill kepemimpinan, di mana tidak sedikit di antara kita yang masih memandang sebagai hal yang tidak penting, dianggap sebagai fardu kifayah yang berlaku kolektif, bukan fardu ain yang berlaku individu atau personal. Ikhwaniddin, sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, adanya penjelasan, ya, seperti itu semoga kita menjadi lebih paham bahwa skill kepemimpinan bersifat fardu ain alias wajib perseorangan. Setiap kita harus belajar menjadi pemimpin, baik untuk mencapai kesuksesan dunia maupun untuk kesuksesan kehidupan yang selanjutnya. Sehingga tak bisa dipungkiri, kepemimpinan mesti dijadikan perhatian serius oleh setiap individu dari kita ini.
bukan hanya dalam level kebangsaan dan kenegaraan, melainkan dalam skala yang paling kecil, sejak dari pendidikan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas dari RT, RW, kelurahan dan selanjutnya. Itulah sebabnya Al-Quran mengajarkan sebuah doa yang sering kita baca waktu bermohon kepada Allah, agar kita dijadikan pemimpin bagi keluarga kita masing-masing dan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, sebagai penyejuk mata, sebagai kesenangan jiwa, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang insaf. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang sadar. Nah, inilah termasuk perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari kepanasan ataupun jiwa-jiwa yang panas dilambangkan dengan nar. Itulah ya sebuah ajaran kepemimpinan yang diniscayakan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana juga ya, supaya kita menjaga diri dari keluarga kita dari yaitu nar, dalam surah 66, surah Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, hai manakah diri orang-orang yang telah beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari nar, dari suatu yang sifatnya panas, dari kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, kecewa. Saat ini di sini dan juga nanti tentang yang berhubungan dengan neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bukankah manusia ini kepalanya seperti batu? Ya itulah kepala-kepala manusia yang kotor, pikirannya buruk, kesadarannya rendah, itulah sebagai batu, di mana sebagai bahan bakar dalam arti yang panas secara neraka psikologis, sehingga disitulah sangat mengerikan kalau sampai seseorang itu kesadaran rendah, pikirannya kotor, selalu sakit hati, kecewa, marah dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menjadikan keluarga itu seperti di jannah atau baiti jannati. Yaitu waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilatun. Ya. Dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, sidatun yang keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Nabi SAW adalah teladan seorang pemimpin yang sempurna, di mana setiap mengikutinya mesti berteladan kepadanya. Itulah yang diajarkan Allah di dalam firman-Nya, bahwa di dalam diri Rasul itu teladan yang baik, ya, baik sebagai seorang kepala keluarga, baik sebagai kepala negara, baik sebagai panglima perang, baik sebagai seorang sahabat, baik sebagai seorang manusia biasa terhadap tetangga, dan juga baik sebagai anggota masyarakat dan segala posisi kemanusiaan beliau. Maka di dalam surat 33 surat Al-Ahzab ditegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu
uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap sampai kepada Allah, mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, ya, dan juga dia banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah itu sebagai contoh yang baik, karena Rasulullah Muhammad SAW ini juga mencontoh mengikuti milah Ibrahim, karena Ibrahim dan Ibrahim itu dalam surat 60 ayat 4 adalah juga uswatun hasanah, dan kita disuruh mengikutinya. Bagi siapa? Liman kana yarju, yang mengharapkan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi hari akhir itu hari kemudian setelah ini, itu kita selalu berharap, ya. Selalu berharap, dalam harapan itu kita dzakarallahu katsira, kita selalu ingat kepada Allah yang banyak. Maka itulah bagi orang yang selalu ingat kepada Allah yang banyak setiap saat, setiap waktu, itu akhirnya, ya, kehidupan selanjutnya itu akan menjadi baik. Secara mendasar ada 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah yang patut kita kaji dan teladani sebagai dasar kepemimpinan. Yang pertama, ya, adalah sidik alias jujur. Kejujuran adalah sifat dasar kepemimpinan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap kita. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada umat, bahkan kepada Tuhan. Kejujuran akan mengantarkan kita kepada proses menjadi pemimpin yang terus berkembang. Itu semua akan memunculkan masalah ikutan yang menjadikan hidupnya ruwet apabila orang itu tidak jujur, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dan kemudian berusaha mencari-cari alasan untuk menutupi sesuatu yang tidak dijujurkan itu. Nah, energinya habis untuk menutupi yang tidak jujur itu. Maka kejujuran untuk pemimpin, ya, itu harus kita kedepankan. Ikhwatin yang berbahagia, selanjutnya, ya, kalau kita melihat setelah sidik itu harus amanah, ya. Apakah amanah itu? Amanah adalah orang ataupun sesuatu, ya, yang harus dilakukan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab itulah amanah. Jadi amanah itu bisa dipercaya, erat kaitannya dengan sifat jujur tadi, tetapi lebih menekankan kepada tanggung jawab atas apa yang dijanjikan untuk dipenuhi, ya. Dari amanah itu lawan katanya kan berkhianat. Seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin tentu haram berkhianat, dan itu harus dipelajari atau diajarkan kepada para calon pemimpin sejak dini, karena ini merupakan salah satu sifat dasar yang tidak bisa dihindari, harus dimiliki. Selain jujur dalam berkata, juga amanah dalam perbuatan. Betapa banyaknya cerita tentang pemimpin yang berkhianat. Maraknya kasus suap dan korupsi misalnya adalah contoh dari perbuatan yang khianat itu. Tidak amanah. Rakyat mempercayakan kekayaan negara tetapi malah dikorupsi. Mereka itu pada hakikatnya bukanlah pemimpin, melainkan pedagang jabatan atau mungkin malah pencoleng ataupun perampok. Ya, Allah secara eksplisit memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua sebagai pengikutnya untuk menjaga dan menyampaikan amanah secara adil. Ya, amanah memang memiliki kaitan dengan sangat erat dengan keadilan. Amanah adalah tanggung jawab atas apa yang dijanjikan untuk dipenuhi, sedangkan keadilan adalah ketepatan dan proporsionalitas dalam melaksanakan janji itu. Di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah sudah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'atul amanat
ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan sampai akhir ayat. Nah, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin tidak menyampaikan amanah dengan baik di segala level terhadap diri sendiri, keluarga, umat, bahkan agama. Pada diri sendiri misalnya, amanah yang diberikan kepada kita adalah hidup sehat, sejahtera, bermanfaat lahir dan batin. Maka jika seseorang memahami amanah itu, tentu dia akan merasa bertanggung jawab untuk memenuhinya. Hidupnya bakal menuju kesuksesan lahir batin karena amanah adalah titipan Sang Pencipta yang melekat sebagai fitrah yang tidak jika tidak kita laksanakan bakal mengarahkan kita kepada yaitu menjauhi dari fitrah sebagai manusia yang diciptakan Allah Ta'ala. Yang berbahagia, ini sampai amanah dan mungkin lain kali kita lanjutkan yang berhubungan dengan tabligh dan fatonah. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Dan semoga kita semuanya mendapatkan cahaya dari Allah itu dan Allah membimbing kita. Demikian pada saat ini, semoga ada manfaatnya. Nasrum minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung lagi. Demikian, selamat beraktivitas.